Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya tentang ilmu waris. Malam ini kita masuk ke subbab tentang rukun waris. Dalam bahasa Indonesia rukun bisa diartikan damai, tenang. Tapi dalam ilmu waris di sini maksudnya adalah sebuah pondasi ya, atau kerangka dasar di mana kalau kurang dari rukunnya ini maka tidak sah pembagian waris itu. Ada 3 rukun waris. Pertama al-muwarrith, yang kedua al-mauruth, dan al-warith, pewaris yang memberikan warisan, kemudian harta warisan, dan ahli waris yang mewarisi harta warisan itu. Pengertian pewaris ialah orang yang punya harta dan hartanya itu siap dibagi karena si pewaris sudah meninggal dunia. Jadi syaratnya adalah al-muwarrith atau pewaris atau pemberi waris itu sudah wafat gitu ya. Jadi nggak ada cerita pembagian warisan ketika si pewaris masih hidup. Misalnya ada seorang ayah mengumpulkan anak-anaknya, dikumpulkan, sini anak-anakku saya ingin berbagi warisan. Ini tidak tepat ya. Karena yang namanya warisan itu harta yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Kalau si pewarisnya masih hidup itu bukan warisan. Itu namanya hibah atau hadiah ya, atau wasiat yang dibagikan kepada non ahli waris ya. Jadi sekali lagi harus meninggal dulu dan punya harta gitu. Selain wafat punya harta. Sudah wafat tidak punya harta, ya apa yang mau dibagi ya. Lebih-lebih masih hidup tidak punya harta ya, tambah lagi ya. Jadi yang namanya waris itu meninggal dunia lalu meninggalkan harta untuk dibagi-bagi. Kemudian yang namanya harta warisan ialah harta pewaris yang sah. Jadi dipastikan legalitasnya, kehalalannya, itu yang sah dijadikan harta warisan. Kalau harta itu masih sengketa, mungkin harta itu masih bercampur milik koperasi misalnya, jadi harus dipilah dulu mana hak dia, saham dia di koperasi, itu yang dijadikan waris. Jadi kalau masih bercampur atau bahkan mungkin itu sengketa ya, tanah masih sengketa ya, di situ masih ada milik orang lain yang mungkin tidak jelas, nah, itu tidak bisa dijadikan harta warisan. Jadi harta warisan memang harus dipastikan bahwa harta itu legal ya, sah, milik pewaris. Sebelum harta dibagi-bagi dikeluarkan terlebih dahulu segala kewajiban almarhum ya, baik itu menyangkut hutang, wasiat, biaya penyelenggaraan jenazah ya, atau mungkin hibah yang belum sempat dibagikan. Kalau zakat itu nggak ada itu. Atau harta warisan sudah jatuh ke ahli waris lalu wajib zakat itu tidak ada, atau wajib pajak apalagi itu tidak ada. Jadi harta warisan itu setelah dikeluarkan utangnya. Makanya setiap punya utang itu kalau orang muslim hendaknya dicatat. Jangan calon pewaris itu ninggalkan utang diam-diam ya. Kasihan ahli warisnya ya, yang pada nunggu harta warisan malah si pewaris meninggalin utang gitu. Harapannya bagi-bagi warisan, malah ini bagi-bagi tanggungan untuk menanggung hutang si mayit ya, gitu.
kemudian wasiat. Ya, jadi wasiat itu Bapak Ibu sekalian biasanya disampaikan sebelum meninggal kepada non ahli waris, dan pelaksanaannya setelah wafat itu wasiat. Sekali lagi kepada non ahli waris. Jadi nggak ada ketetapannya wasiat dibagikan pada ahli waris. Wasiat dikasihkan ke anak kandung, itu tidak ada. Tapi wasiat kepada non ahli waris itu pun maksimal 1/3, 1/4 atau 1/5 itu sudah besar. Jadi 1/3 itu sudah terlalu banyak, karena nanti 2/3 itu untuk ahli waris. Kemudian biaya, dan itu sebetulnya itu tanggungan si mayit sebetulnya itu. Utang ya. Kemudian biaya penyelenggaraan jenazahnya itu sebetulnya tanggungan si mayit itu. Tanggungan si mayit. Ya kalau meninggalin utang, ya kalau nggak ada harta warisan ya tinggal ahli waris itu patungan itu. Patungan untuk melunasi utang pewaris, bukan pewaris ya, si mayit itu. Kemudian ahli waris ialah mereka yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Jadi di dalam surah Nisa itu udah jelas itu mana siapa saja yang ahli waris. Nanti akan dibagi ahli waris yang inti dan ahli waris yang non inti, yang internal dan eksternal gitu ya. Jadi total itu ada 22 ahli waris, 6 yang inti itu bapak ibu, kemudian suami atau istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Ada 6 yang menjadi ahli waris internal atau yang inti. Ini kalau ada semua ketika si pewaris meninggal itu dipastikan dapat semua ini 6 ya. Kecuali nanti nggak punya anak, bapak ibunya udah meninggal, maksudnya bapak ibu dari almarhum, itu baru nanti larinya ke saudara, ke keponakan dan lain-lain. Jadi ada 6 ahli waris inti, artinya kalau ada semua itu pasti dapat semua. Kemudian ada yang non inti, itu ada 16. Jadi total ada 22 ahli waris. Nanti saya sampaikan. Yang saya ingat yang terakhir itu adalah saudara seibu. Saudara seibu itu ahli waris itu. Tapi paling buncit itu. Artinya kalau memang nggak punya anak, kemudian nggak punya bapak ibu, nggak punya suami atau istri gitu ya, maka saudara seibu itu dapat 1/6 ya biasanya. Tapi kalau saudara seibunya lebih dari 1, maka 1/3 dikeroyok, punya 2, 3 dan seterusnya 1/3. Oke, ini rukun-rukunnya Bapak Ibu sekalian. Ada al-muwarrits, pewaris yang berikan warisan, kemudian ada al-mauruts, harta warisan yang mau dibagi-bagi, kemudian ada al-warits, ahli waris. Sekarang syarat pembagian harta seperti yang saya sampaikan tadi, wafatnya pewaris. Jadi harus meninggal dulu. Jadi salah kaprah kalau calon pewaris masih hidup, ngumpulkan para ahli warisnya, dipanggil satu-satu, saya ingin membagi warisan. Itu bukan warisan. Karena yang namanya warisan, pewaris harus meninggal dulu. Yang kedua, ahli warisnya masih hidup. Jadi kalau misalnya anak mati duluan, lalu kemudian bapaknya, maka anak tadi itu yang dalam struktur ahli waris masuk ahli waris gitu. Tapi karena meninggal duluan dari bapaknya yang kemudian yang punya harta, maka anak yang meninggal duluan itu gugur kewarisannya. Karena udah meninggal duluan. Karena syarat dari ahli waris harus hidup ketika pewaris itu meninggal. Saat pewaris itu meninggal, apa boleh diwakilkan ke anaknya lagi, cucu daripada almarhum itu? Itu menurut syariat tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Untuk menyiasati supaya cucu itu dapat, karena anaknya tadi dari anak almarhum udah meninggal duluan, maka bisa melalui hibah, melalui hadiah atau wasiat. Karena cucu tidak termasuk ahli waris ketika masih ada anak dari almarhum gitu ya.
Jadi hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, bapak dan anak itu bisa saling mewarisi. Siapa yang mati duluan, maka yang mati belakangan itu berhak mendapatkan warisan. Ada bapak sama anak naik motor kecelakaan misalnya, lalu si ayah meninggal duluan, 5 menit kemudian anaknya gitu ya. Maka sang anak itu berhak dapat warisan walaupun jarak meninggalnya 5 menit kemudian. Pokoknya siapa yang meninggal belakangan, kalau memang ada harta yang mau dibagi, maka ini saling mewarisi. Kalau anak meninggal duluan, maka sang ayah juga berhak dapat warisan dari harta anak, seperti itu. Walaupun berjarak 5 menit, setengah jam gitu. Kecuali nggak ketahuan, kecelakaan gelap malam hari, hujan, mati semua, ini kira-kira mana yang mati duluan gitu. Wah, ini agak repot juga. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya ahli waris itu ya hidup saat pembagian warisan. Jadi kalau sudah meninggal nggak berhak dan tidak bisa diwakilkan ke anaknya misalnya, seperti. Walaupun dalam kompilasi hukum Islam itu diperbolehkan, itu namanya kalalah ya, ahli waris pengganti, mengganti bapaknya yang meninggal duluan dari almarhum, seperti itu. Jadi ahli waris masih hidup. Kemudian tidak ada penghalang, tidak ada penghalang yang menggugurkan hak kewarisannya itu. Nanti saya sampaikan apa saja penghalang daripada ahli waris yang kemudian gugur ya, hak warisnya itu. Pertama yang menjadi penghalang adalah beda agama. Jadi kalau almarhum meninggal punya anak 2, kemudian salah satunya itu murtad, maka yang murtad ini tidak berhak mewarisi gitu. Dalilnya ini, la yarithul muslim al kafira walal kafiru al muslim. Jadi muslim dan kafir tidak saling mewarisi gitu. Jadi kalau ada punya 2 anak, satunya murtad, satunya muslim, maka harta waris itu milik yang muslim saja itu. Yang murtad ini nggak berhak. Walaupun dalam sebagian pendapat ulama itu boleh muslim mengambil harta warisan dari almarhum yang non muslim. Dalilnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang unggul dan mengungguli agama yang lain. Itu pendapat sebagian ulama membolehkan. Walaupun di dalil umum hadis tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir, tetapi kemudian sebagian pendapat ulama boleh kalau yang menerima warisan itu muslim. Misalnya ada almarhum seorang ayah non muslim, putranya muslim, lalu meninggal si ayah ini, maka si anak yang muslim itu berhak. Nah, begitu. Ulama itu menggunakan dalil itu, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itu penghalang yang pertama. Yang kedua, terlibat dalam pembunuhan ya. Mungkin secara langsung maupun tidak langsung ya, mungkin ikut merencanakan, terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Jadi misalnya almarhum ini punya harta banyak gitu, tapi nggak mati-mati gitu. Akhirnya kemudian oleh anaknya itu disiasati, gimana supaya cepat mati, supaya warisannya jatuh ke dia gitu. Entah dibunuh melalui tangan dia sendiri atau menyuruh pembunuh bayaran. Jika terbukti maka dia nggak berhak menerima warisan. La yarithul qatilu syai'a. Jadi pembunuh tidak berhak sedikit pun dari harta warisan. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmati. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu itu. Artinya dia sengaja mempercepat kematian almarhum, nah, seperti itu.
Yang kedua, perbudakan ini sudah nggak ada zaman sekarang. Ini sebagai penghalang. Toh kalau budak itu diberi warisan, itu kan milik majikannya, milik tuannya gitu. Lalu zaman dulu kan budak itu bagaikan barang yang justru bisa diperjualbelikan. Atau nanti kalau dapat warisan itu otomatis menjadi milik tuannya, maka budak tidak berhak menerima warisan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian untuk rukun-rukun ya. Dan penjelasan sekarang pewaris ya. Tadi saya sampaikan pengertian pewaris, orang yang wafat dan hartanya harus dibagi ke ahli waris. Syaratnya muslim, kemudian sudah wafat, kemudian punya harta, kemudian punya harta. Kewajiban calon pewaris, ini calon Pak. Kita semua ini calon pewaris Pak ya. Masalah punya harta atau enggak kita hitung sendiri. Jadi saya pribadi ini ya gini-gini calon pewaris Pak ya, bukan sombong ya. Semua kita calon pewaris gitu ya. Artinya kita kan tidak tahu kapan meninggal. Kewajiban calon pewaris belajar ilmu waris. Karena kemarin berapa waktu yang lalu saya sampaikan ya, kalau sengaja meninggalkan ketetapan Allah dalam hal faraid ini, yudkhilhu naron khalidan fiha, kekal abadi di dalam api neraka, seperti itu. Maka kemudian selain kita berwasiat jangan lupakan sholat dan macam-macam itu, maka pastikan bahwa nanti keturunan anak-anak kita itu menjalankan ilmu waris sebagaimana yang ditetapkan itu. Jangan sampai kemudian calon pewaris itu meninggalkan persoalan ya. Bahkan nanti ekstrimnya itu meninggalkan bom waktu. Masangnya sekarang tapi meledaknya nanti gitu loh. Karena nggak dibereskan persoalan warisan, terjadilah percekcokan, perebutan harta waris. Karena apa? Ya gara-gara calon pewaris itu nggak mendudukkan tentang ketetapan yang sudah jelas. Ya. Kemudian menjelaskan harta. Jadi harta-harta sengketa itu disampaikan aja ke calon pewaris. Panggil anak-anaknya, ini tanah ini milik bapak, tanah yang sana itu milik ibu misalnya. Kan harus pisah Pak ya antara harta bapak sama ibu itu. Artinya harta calon pewaris. Tanah sana itu jangan dijual karena milik orang ya, kan jelas. Tanah sana masih sengketa. Jadi harus dipastikan. Kalau enggak meninggalkan masalah, termasuk kalau punya utang jangan diam-diam gitu. Sampaikan kepada ahli waris ya. Nah, yang saya terkait dengan bom waktu ini saya catat di sini, misalnya berwasiat secara keliru ya. Ya tadi itu. Belum meninggal sudah berwasiat ya. Dikumpulkan anak-anaknya yang sebetulnya yang dikumpulkan itu ahli waris. Padahal wasiat itu bukan untuk ahli waris, tetapi untuk non ahli waris. Anak angkat lah, mungkin orang lain lah pokoknya. Itu wasiat. Tapi kalau agak anak sendiri itu kan ahli waris. Itu namanya hibah. Jadi dari awal sudah keliru istilahnya. Sini saya berwasiat, nanti kamu dapat rumah yang ini, kamu yang di sana. Ini salah kaprah ini. Jadi berwasiat tapi keliru gitu. Gitu. Misalnya seorang anak dikasih secara lisan, nanti kamu dapat rumah ini. Gitu. Berwasiat gitu. Nanti kemudian ahli waris yang lain kan bisa nuntut. Alasannya lah ini kan sudah wasiat. Padahal secara hukum wasiat itu bukan untuk ahli waris, tetapi bagi non ahli waris. Kalau hadiah pun gitu ya. Kalau hadiah pun kan harus disaksikan oleh ahli waris yang lain, disaksikan. Kemudian dinotariskan ya, diurus legalitas surat-suratnya. Itu kewajiban bagi pewaris supaya tidak meninggalkan bom waktu.
Nah, yang kedua itu memberi hadiah, tadi saya sampaikan tanpa ada saksi ahli waris yang lain. Jadi kalau memang mau ngasih hadiah, kumpulkan ahli waris yang lain. Siapa tahu di antara mereka ada yang mau protes. Kan begitu berarti. Misalnya ngasih ke anak kesayangan, rumah ini kamu ambil saja misalnya. Tapi kan harus mengundang ahli waris yang lain. Nanti kalau ada ahli waris yang lain, anak yang lain protes, ya tinggal ditanya, ini rumah milik siapa? Ya milik bapak. Ya sudah, masalah buat kamu, wong ini milik bapak. Jadi terserah saya dong ngasih hadiah ke anak ini, ya gitu. Walaupun ini agak rawan Pak, karena masalah kecemburuan, merasa ketidakadilan. Tapi itu kan hak orang tua yang memiliki harta, kan itu hasil jerih payah sendiri. Walaupun kalau mengikuti pembagian waris dibagi setelah meninggal itu memang lebih adil memang. Karena kalau yang namanya ngasih hadiah kemudian ke anak kesayangan yang lain tidak dapat, itu rawan, agak rawan. Tetapi diperbolehkan kalau itu namanya hadiah. Nah, namanya hadiah. Tetapi kalau sudah bicara pembagian waris, itu enggak ada istilah ini anak kesayangan, ini anak yang dibenci, anak durhaka dan gitu. Misalnya ada seorang ayah ya, calon pewaris, saking bencinya ke satu anak yang dianggap morsal gitu ya, pokoknya saya tidak mengakui kamu sebagai anak ya. Habis ngomong begitu meninggal gitu. Ya, walaupun anak tadi itu dikatakan anak durhaka, tetap dapat hak dia gitu. Jadi yang namanya warisan itu memang hak ahli waris gitu. Tidak peduli apakah pewarisnya itu dulu benci setengah mati atau enggak, itu lain urusan. Itulah keadilan dalam umat. Ada cerita nyata, ada seorang keponakan sangat dibenci oleh pamannya, sampai diusir-usir, sampai kemudian dianggap najis kalau kakinya menginjak rumahnya, diusir. Tapi di kemudian hari sang paman ini meninggal, tidak punya anak, istri nggak ada, bapak ibunya juga nggak ada. Lalu siapa ahli warisnya? Ya pak ponakannya yang diusir-usir tadi. Maka dipanggillah dia, bahwa kamu dapat warisan dari harta warisan pamanmu. Nah, itulah keadilan syariat kan gitu. Mau dibenci, mau suka, mau tersayang, semua dapat sesuai dengan pembagian ilmu waris itu. Yang kedua yang bisa dianggap sebagai bom waktu ya, artinya dipasang sekarang, meledaknya kemudian setelah meninggal. Jadi bisa jadi orang meninggal itu membawa masalah, terutama bagi yang hidup itu, karena nggak beres sebelum meninggal itu, tidak dikelirkan. Yaitu berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, punya utang diam-diam ya. Biasanya kan ketika sebelum disolati jenazah, kemudian putranya ngasih pengumuman ke para tetangga, bagi bapak ibu yang memiliki keterkaitan utang piutang dengan almarhum bisa menghubungi kami. Nah besoknya datang orang nagih utang, berapa utangnya? 1 M. Padahal waktu mengumumkan enak aja itu, senang gitu. Barangkali ada keterkaitan utang piutang dengan almarhum, silakan hubungi. Dihubungi betulan bingung. Akhirnya ahli warisnya malah nanggung hutang yang diam-diam itu gitu. Akhirnya patungan untuk melunasi hutang si mayit. Maka kalau punya hutang itu gak boleh diam-diam ya. Kemudian harta samar-samar ya. Mungkin antara campuran dengan harta yang syubhat dan lain-lain, termasuk legalitasnya, surat-surat tanah dan lain-lain itu diperjelas. Artinya itu tidak harus menunggu menjelang kematian, karena kematian itu kan misterius, bisa kapan aja gitu. Mau berwasiat pun itu Abdurrahman bin Auf yo disuruh tulis wasiat ya malam itu langsung tulis wasiat. Khawatir meninggalkan masalah bagi ahli warisnya gitu. Kalau ingin berwasiat, berwasiatlah. Kalau ingin menunjukkan surat-surat tanah, tunjukkan gitu. Ini masih samar-samar, ini masih sengketa, sehingga ahli waris itu tidak kebagian peninggalan masalah ya. Itu terkait dengan pewaris.
Sekarang harta warisan. Syarat harta pertama, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, pastikan kehalalan dan legalitasnya. Benar-benar milik si pewaris ini halal dan legal, nggak ada sengketa. Jangan punya tanah di situ masih nancep banyak pemilik misalnya. Mana bagian si pewaris gitu. Harus jelas. Itu paling penting. Kemudian harta itu dimiliki selagi hidup. Harta itu dimiliki selagi hidup. Jadi harta yang datang yang muncul setelah kematiannya itu bukan termasuk harta warisan gitu. Bukan. Misalnya saya contohkan uang santunan lah ya. Ada orang takziah bawa sumbangan segala macam. Itu jangan dimasukkan ke harta warisan itu. Yang namanya harta warisan itu harta yang dimiliki selagi masih hidup. Gitu. Kan tidak ada orang ngasih santunan sebelum meninggal. Ini saya ngasih santunan untuk kematian bapak, itu kan tersinggung kan gitu. Maka harta yang datang setelah kematiannya itu tidak masuk ke dalam harta warisan. Yang namanya harta warisan itu harta yang dimiliki semasih hidup, semasih hidup. Termasuk uang pensiunan itu tidak dimasukkan ke harta warisan. Nah, kira-kira milik siapa Pak kalau pensiunan? Ya kalau masih ada istri kan milik istri. Harta pensiunan milik istri. Istri yang sah Pak ya, istri yang sah. Kalau PNS, kalau sistem kependudukan saya nggak tahu, kalau sekarang ya istri 2 ya. Kan dikasihkan ke yang sah gitu loh pensiunannya itu. Artinya itu hak milik si istri gitu loh. Tidak masuk dalam harta warisan. Karena pensiunan itu kan adanya setelah meninggal kan Pak ya. Sementara yang namanya syarat harta waris itu harta yang dimiliki selama masih hidup gitu loh. Nah pensiunan itu kan setelah diurus kan baru keluar Pak ya, surat-surat kematiannya gitu. Termasuk bukan uang dari hasil klaim asuransi. Setelah ngurus surat-surat dan seterusnya, baru asuransi itu tergantung siapa, atas nama siapa nanti asuransinya itu dikasihkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk harta ya, dimiliki selagi masih hidup. Yang kedua, yang berikutnya tidak tercampur ya, antara harta suami dan istri. Saya pernah menyampaikan, kalau ada istilah suami dan istri mengatakan hartamu adalah hartaku, hartaku adalah hartamu, ini adalah warisan dari hukum barat. Nah, di Islam itu rapi. Dari awal nikah itu udah jelas mana harta istri, mana harta suami. Kan mungkin masing-masing membawa harta ketika menikah. Kecuali memang dari awal hidup itu berangkat dari titik nol ya, seperti pegawai SPBU gitu. Tapi kalau ketika menikah itu saling membawa harta masing-masing, itu sudah harus dipisah gitu. Karena bagaimanapun salah satunya kan akan meninggal. Ada yang jadi janda atau jadi duda kan begitu. Sementara janda dan duda itu kan punya bapak ibu, punya saudara kan begitu Pak. Sehingga nanti jelas mana harta warisan milik si janda itu atau si duda itu kan begitu. Karena repotnya nanti di pembagian kepada ahli waris si duda atau janda itu. Maka dari awal jelas. Maka satu kesalahan yang seperti saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, ketika ada seorang suami meninggal, tidak otomatis seluruh hartanya pindah ke istrinya yang masih hidup kan begitu. Ya, saya nyontohkan yang paling praktis itu, anggaplah rumah ini 50-50, 50% patungan antara suami dan istri. Maka ketika suami meninggal, ya 50% saja menjadi harta warisan. Sementara 50% masih milik istri yang masih bernafas. Nanti dari 50% yang jadi harta warisan itu istri dapat 1/8 karena ada anak, 1/8, 7/8 untuk anak kan begitu Pak.
atau sebaliknya. Ini kan satu sering terjadi di dalam masyarakat kita. Kalau salah satu pasangan hidup, suami atau istri meninggal, lalu sepenuhnya harta pindah ke yang masih hidup. Padahal itu tidak betul. Karena nanti kalau menunggu meninggalnya lagi gitu ya, kan kita nggak tahu saudara dari yang meninggal terakhir itu. Ada orang yang bukan ahli waris malah justru paling semangat bicara pembagian waris, ipar lah, tiri, semacam-macam ya. Padahal itu bukan ahli waris. Sehingga kenapa dari awal itu percampuran harta itu diperjelas statusnya. Ini harta suami, ini harta istri. Islam bukan untuk hitung-hitungan masalahnya, tapi khawatir bermasalah di pembagian warisan. Ya, gitu ya. Walaupun ketika sang suami meninggal, tidak lantas kemudian si istri itu oleh anaknya ya, diusir, enggak, tetap tinggal di situ. Tetapi jelas sang ibu ini punya saham hanya 1/8 dari rumah ini misalnya. Kalau misalnya rumah itu 100% milik suami, suami meninggal, maka istri hanya punya saham di situ 1/8, 7/8 milik anak. Lalu kemudian ketika istri ini meninggal, ada pembagian warisan berikutnya, 1/8 itu jadi harta warisan gitu. Kan si istri itu nanti punya bapak ibu yang juga dapat kan 1/6 gitu ya, karena ada anak. Nah 1/6 dari mana? Dari 1/8-nya istri tadi itu kan, begitu Pak ya. Ya biasanya semakin ketua ke atas itu jatahnya semakin sedikit. Tapi anak itu kenapa banyak? Karena ya secara logika hidupnya masih lebih panjang, kebutuhannya masih lebih banyak seperti. Kemudian harta bisa jadi tercampur karena ada mitra bisnis ya, mungkin koperasi dan lain-lain. Tinggal dihitung berapa haknya si almarhum ini, harus jelas. Kemudian sudah dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, utang, wasiat ya. Ini baru kalau ada sisa itulah warisan gitu. Jadi sebetulnya yang betul itu seperti itu. Jadi untuk penyelenggaraan jenazah, untuk beli konsumsi segala macam, itu dari mana diambilnya? Ya dari peninggalan almarhum, aslinya begitu. Kecuali ada seorang ahli waris yang ingin mau menekel semua pembiayaan penyelenggaraan jenazah itu, kecuali ya. Tapi sebetulnya itu masih kewajiban almarhum lah. Masih kewajiban almarhum. Ya, dulu di Saudi Arabia itu utang almarhum itu ditanggung negara, pernah seperti itu. Tapi kita mosok tega meninggalkan utang bagi ayah ya, almarhum atau ibu ya. Ya sebagai wujud bakti anak ya mosok tidak patungan misalnya, atau yang menanggung hutang orang tua yang meninggal ya. Tapi kalau memang hartanya masih ada untuk dibagi-bagi, ya maka keluarkan dari situ, dari harta warisan. Baik, berikutnya tentang ahli waris. Syarat penerima waris, pertama terdaftar sebagai ahli waris. Kemana daftarnya? Ya nggak ada. Saya mau daftar sebagai ahli waris ke kantor kelurahan, ya nggak ada. Ini memang sudah ditetapkan. Ada 22 ahli waris, ada 6 yang inti, ada yang 16 tuh sisanya. Artinya 16 ini bisa dapat, bisa tidak. Tapi kalau yang 6 ini pasti dapat. Kalau sama-sama hidup, yaitu bapak ibu, suami atau istri, anak laki dan anak perempuan. Nah, selanjutnya nanti saya sendiri gak hafal 22 itu. Tapi biar jelas pembagiannya. Jadi terdaftar sebagai ahli waris. Kemudian hidup saat pewaris wafat ya, saya sampaikan tadi ya. Walaupun hanya berjarak 5 menit, setengah jam, maka dia berhak mewarisi harta warisan dari pewaris. Yang penting dia meninggal belakangan ya. Walaupun anak, tapi kalau meninggal duluan dari bapaknya meninggal, justru bapak tadi itu yang mendapatkan warisan dari harta anaknya jika ada.
yaitu dapat 1/6 ya kalau ada anaknya. Kemudian tidak gugur haknya karena kafir ya, murtad misalnya, karena membunuh atau karena statusnya sebagai budak. Kemudian tidak terhijab, maksudnya terhijab itu tertutup, kalah dekat dengan ahli waris yang lain. Jadi kan ada strata tingkatan ahli waris Pak ya, dari 1, yang 6 itu udah pasti, nanti ada yang ke-7 sampai 22 itu sesuai dengan tingkatan kedekatan kepada almarhum ya. Entah itu ikatan pernikahan atau ikatan darah seperti itu. Selama tidak terhijab oleh ahli waris yang lain ya dapat. Kalau ada anak laki-laki, biasanya anak laki-laki keberadaannya itu banyak menghijab, menutup ahli waris yang saudara ayah sekandung, saudara ayah seayah, seibu, ponakan dari saudara laki-laki. Itu selama kalau ada anak laki-laki semuanya itu tertutup itu pintu warisan biasa gitu. Jadi anak laki-laki itu biasanya paling kuat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian 6 pihak yang sebagai ahli waris inti: anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, ayah, ibu. Jadi kalau hidup semua, misalnya di sini ada yang meninggal, kemudian ada semua, maka itu dapat semua. Dipastikan dapat semua. Ya anak laki-laki 2 kali bagian jatah anak perempuan gitu ya. Kemudian istri dapat 1/8. Kemudian suami ya kan gitu ya. Kemudian ayah, ibu ya. Istri atau suami, ayah, ibu. 1/6 dan seterusnya. Kemudian 16 pihak ya, saya mengatakan pihak Pak, karena pembagian warisan itu tidak dihitung per kepala ya, tapi per pihak ya. Anak laki-laki, kalau saya nyebut anak laki-laki setengah misalnya, ya seberapa banyak anak laki-laki itu ya dibagi sejumlah anak itu, setengah itu ya. Jadi bukan dihitung per kepala. Nah 16 pihak yang termasuk ahli waris adalah kakek ya. Ayahnya ayah ya. Jadi kalau melihat di sini ayahnya ibu itu enggak ada di sini kan. Tapi ini ayahnya ayah. Bahasa Indonesia itu kakek gitu aja kan Pak ya. Tapi kan kalau di bahasa Arab itu disebutkan abul ab, ayahnya ayah gitu. Jadi kalau abul ayahnya ibu itu tidak termasuk ahli waris. Kemudian nenek itu ibunya ayah, ibunya ayah. Tapi nanti ada nomor 15 itu ibunya ibu, ibunya ibu. Kemudian saudara seayah seibu, saudara seayah seibu dengan almarhum Pak ya. Jadi yang menjadi pusat pembicaraan kita itu dari almarhum, ikatannya dengan almarhum. Kadang orang nanya itu nggak jelas. Ada yang nanya, Ustaz, gimana kalau kakek saya meninggal, kemudian bapak saya dapat berapa? Kakek saya meninggal, bapak saya dapat berapa? Maksudmu anak? Bukan Ustaz, ayah saya. Iya kan kakekmu yang meninggal. Terus kamu tanyakan anaknya kan, anaknya almarhum maksudnya. Bukan anaknya Ustaz, tapi bapak saya, ya maksudnya anaknya almarhum. Jadi agak bingung jawab orang kayak gitu. Jadi yang kita bahas itu hubungannya ke almarhum gitu kan, seperti itu. Karena kalau di bahasa Arab lebih ribet lagi nih Pak. Misalnya saudara seayah seibu, coba bahasa Arabnya. Saudara seayah seibu dari almarhum. Saudara seayah seibu, berarti saudara kandung kan maksudnya gitu Pak. Saudara sekandung, akhun syakik bahasa Arabnya. Kemudian saudari seayah seibu, berarti ukhtun syakikoh ya, ukhtun syakikoh. Kemudian ada saudara seayah. Kalau saya bilang saudara itu saudara laki-laki Pak ya. Saudara seayah, berarti akhun liab, akhun liab. Kemudian saudari seayah, ukhtun liab.
Nah, kalau di Arab tuh memang enak Pak. Kalau ini kan akhirnya menjadi panjang gitu kan. Kemudian keponakan dari saudara sekandung. Itu bahasa Arabnya itu apa itu? Ibnu akhin syakikin, ya kan ya. Anaknya saudara kandung dari almarhum gitu kan. Kalau kita kan ponakan, ya ponakan aja gitu kan, enggak tahu ini keponakan dari mana gitu. Karena keponakan dari saudara perempuan itu enggak dapat. Keponakan dari saudara perempuan itu enggak dapat. Karena mentoknya di saudari ya Pak. Ya saudari almarhum. Itu udah paling banter. Itu saudari perempuan ya, dari almarhum punya anak, anaknya nggak dapat, ponakan Pak ya. Jadi ponakan yang dapat itu dari saudara laki-laki sekandung atau seayah. Kemudian paman sekandung, paman almarhum, paman sekandung. Kemudian paman seayah, sepupu. Ini kan harus dijelaskan lagi Pak ya. Anak laki-laki dari paman sekandung. Jadi kalau anak laki-laki dari bibi itu nggak dapat, gitu. Nah, jadi harus jelas sepupunya itu. Kemudian sepupu anak laki-laki dari paman seayah, nah, bukan dari bibi, gitu kan. Kalau anaknya bibi nggak dapat. Gitu. Nah, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau cucu dari anak perempuan itu nggak dapat. Karena kalau bahasa kita ya cucu-cucu. Tapi kalau cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat, Mas ya. Selama nggak ada anak itu ya, anak dari almarhum. Makanya kalau ada anak laki-laki itu bisa nutupi banyak ahli waris yang lain. Tapi kan seringkali kita jumpai Pak ya, ada almarhum nggak punya anak, istri nggak ada atau suami nggak ada, bapak ibunya sudah nggak ada, pokoknya sudah hampir punah lah gitu. Tinggal nyisa saudara seibu, ya dapat akhirnya. Padahal saudara seibu itu terakhir itu, paling buncit nomor 16 atau 22 dari terakhir ya kalau tadi nomor 16 itu paling buncit, baru dapat. Kalau yang lain itu sudah nggak ada semua. Seperti nah berikutnya. Nah ini yang bukan ahli waris. Kalau bunyi-bunyi tiri, angkat, mantan nggak ada. Mantan suami nggak dapat. Mantan suami nggak dapat. Mantan istri nggak dapat. Apalagi mantan pacar ngaku-ngaku ahli waris nggak bisa. Mantan suami udah cerai itu nggak dapat itu. Nggak dapat warisan kan udah cerai gitu. Kalau tiri, anak tiri nggak dapat, ibu tiri nggak dapat, ayah tiri nggak dapat. Saudara tiri lain ayah lain ibu. Kok ada lain ayah lain ibu? Saudara tapi lain ayah lain ibu. Bisa jadi ada janda bawa anak, terus meninggal si janda ini, lalu kawin lagi gitu. Namanya saudara, tapi saudara lain ayah lain ibu. Bisa terjadi. Kemudian anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, saudara angkat, ini bukan ahli waris, bukan ahli waris. Dari mana kalau ingin membagi harta? Ya melalui wasiat itu. Karena wasiat itu bisa dibagikan kepada non ahli waris. Ini semuanya ahli waris, tapi berhak mendapatkan wasiat. Dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian mantan, apalagi ipar, tidak masuk sama sekali dalam ahli waris. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tentang rukun-rukun ahli waris. Mudah-mudahan dapat dipaham ya, mulai dari pewaris, harta waris dan ahli waris. Masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang ingin disampaikan. Yang ditanyakan Pak? Iya, iya. Ya ibu yang meninggal maka saudara laki-lakinya Pak ya.
Ya sama saja Pak. Jadi tidak, jadi almarhum atau almarhumah enggak mempengaruhi tadi itu Pak ya. Tetap almarhumah kan punya saudara laki-laki seayah, seibu atau saudara kandung gitu. Jadi ponakan yang berhak dapat nanti itu anak laki-laki dari saudara sekandung almarhumah. Jadi tidak ada beda kalau yang meninggal itu mau almarhumah atau almarhum. Yang jelas yang dapat warisan itu adalah kalau keponakan adalah keponakan laki-laki dari saudara sekandung atau saudara seayah. Yang laki-laki Pak ya. Bukan yang perempuan. Jadi tidak mempengaruhi tadi ahli waris. Kalau saudara seibu, anaknya itu sudah gak dapat itu, wis mentok di saudara seibu, gitu. Atau saudari Pak ya, saudari sekandung atau saudari seayah dari almarhumah, itu mentok di situ Pak ya. Anaknya itu nggak dapat, atau ponakan dari saudari sekandung atau saudari seayah, itu anaknya sudah nggak dapat. Jadi sebetulnya nggak mempengaruhi tadi yang 16 berikutnya itu, baik itu almarhumah atau almarhum itu, gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya habis. Saya tidak apa-apa nerima soal melalui WA, tidak apa-apa. Nanti saya berusaha untuk menjawab, karena mungkin pertanyaannya itu sudah masuk ke hitung-hitungan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Saya biasa terima lewat WA. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.